kegiatan belajar kalian ya apa itu dulu soalnya yang pertama itu Tina Ferdiana Armila Anugrah Rizky Siti Khairul Nafa Nasila Wulandari Rafi Octavia ya. Muhammad Robi Fatur Rahman Muhammad Reza Muhammad Ridho tolong diperhatikan video ini. Ini ya, tolong disimak, oh ya.
Apa yang kalian lihat tadi tentang persuasif, pidato persuasif? Ada yang bertanya tentang ini? Yang apa yang kalian simak ya? Silakan. Pesan dari teks pidato persuasif itu apa aja? Silakan jawab. Ada yang jawab? Itu harus pelajari ini. Saya tahu. Pesan dari teks pidato persuasif. Ini pesan dari kecil. Apa yang kalian? Ada yang mau simak tentang pidato? Yang tahu? Oke. Kalau tidak ini kita masuk ke tentang ya. Jawabannya mari bersama kita juga sekolah dengan protokol kesehatan, menjaga pola hidup sehat dan imunitas yang kuat. Ya, ada lagi ya. Kita akan bahas tentang mengungkapkan gagasan persuasif melalui pidato nih. Jadi kalau pidato ini ada yang pertama itu memahami pidato persuasif. Ya, ini membuat pidato ini. Nah, yang B-nya informasi dalam pidato persuasif. Apa sih pidato itu yang tadi kamu simak itu ya? Nah, selanjutnya simpulkan isi pidato persuasif. Kesimpulan. Jadi ada struktur dan kebahasaan pidato yang persuasif. Ya, tuh itu dari strukturnya. Dan penyusunan dulu, penyusunan pidato persuasif. Jadi ada penyusunan. Jadi ada arah memahami dulu. Dari informasi pidato apa yang dimaksudkan pidato tadi. Dan baru disimpulkan isi pidato persuasif. Dan ada struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Dan setelah itu baru penyusunan pidato persuasif. Nah, pemahaman pidato persuasif adalah ada jenis, ada jenisnya, ada pemahaman persuasif, ada jenis, ada pengertian, ada metode, ada pidato persuasif. Itu ya tentang pemahaman pidato persuasif itu ada tiga. Nah, yang pertama jenisnya, ada pengertiannya, ada metode dan pidato persuasif. Itu tentang pengertian dari pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan ya meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang isi pembicara. Apa yang dibicarakan dalam pidato tadi tentang COVID, tentang ya, itu pengertiannya, pengertian pidato persuasif. Nah, itu ya. Selanjutnya ada jenis pidato persuasif. Ini yang pertama ada sambutan. Bisa kalau pidato ada sambutan dulu. Soal mulut itu sambutan yang tadi ya. Jadi berbahasa yang jelas. Jadi biar orang tahu gitu ya. Itu jadi sambutannya jelas. Terus pidato pemerintahan, ada pidato pemerintahan, ada pidato instansi, ada ceramah. Jadi sudah tergantung pidato apa yang dibahas ya. Kalau tentang baca, ada yang hafal gitu ya. Itu jenis pidato ya. Nah, selanjutnya ada metode. Metode itu metode pidato sudah apa? Ada manuskrip, ada naskahnya, ya naskah yang akan kita baca pidato. Itu. Terus
tujuan pidato persuasif itu ada menemukan informasi pidato persuasif. Jadi ini harus ada informasinya dalam pidato persuasif. Tujuannya apa sih? Kalau tadi kan tujuannya tentang itu opini ya, tentang Fakultas 19 atau 17 tuh. Terus ada yang menemukan informasi pidato persuasif, ditemukan persuasif itu, ya, jadi pidato seperti itu. Ya, selanjutnya ada memberikan informasi kepada pendengar. Jadi kita memberikan informasi kepada pendengar apa yang kita sampaikan dalam pidato itu. Ya, ada yang mengajak, ada seperti mengingatkan itu ya. Tujuannya itu tadi tujuan pidato memberikan informasi kepada pendengar. Yang keduanya meyakinkan pendengar. Harus yakinkan. Biasanya kalau orang senang pidato pasti yang ini seperti itu ya. Itu tujuannya. Terus yang ketiganya menghibur. Pidato jangan waktu harus ada hiburannya ya. Jadi apa tuh? Jadi tujuan kita seperti itu. Jadi menghibur pendengar. Jadi orang yang mendengarkan kita yang seperti itu. Yang ketiganya, empatnya itu menggerakkan apa? Menggerakkan pendengar. Jadi digerakkan itu dari tujuan pidato. Selanjutnya, langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato. Ini langkah-langkah pertamanya apa? Membaca atau mendengar pidato. Itu dibaca, mendengar pidato dan persuasif dengan sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, didengar, ya. Itu langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Selanjutnya, simpulan isi, ya. Simpulan pidato persuasif. Lihat tuh, ada langkah-langkahnya. Langkah pertama apa? Menyimpulkan isi pidato persuasif. Aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Aspeknya apa aja? Di sini, lihat terus ya. Itu. Nah, langkah-langkahnya menyimpulkan isi pidato persuasif itu pertama apa? Memusatkan perhatian, ya. Tuh. Terus apa lagi? Siapkan atau tuliskan simpul pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Ya, seperti itu langkah itu ya. Ini kamu harus mencarikan itu. Selanjutnya ada aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Apa sih aspeknya? Yang pertama, menyimpulkan harus membuat pokok isi pidato. Pokok isi pidato apa tentang apa? Tadi kan tentang COVID itu, ya. Dan selanjutnya itu simpulan tidak menyimpang dari video dari pidato yang jangan menyimpang, harus sesuai dari pidato itu ya. Apa yang kamu pidatokan itu nggak boleh menyimpang ke lain. Kalau pidato seperti isi pidatonya, jadi sesuai urutan. Gitu. Yang ketiganya itu simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Jadi isi pidato diringkas, ya. Komentar di pidato itu aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Nah, selanjutnya D. Struktur dan kebahasan pidato persuasif. Ini strukturnya nih. Jadi ada struktur, ada kebahasaan, ya. Itu struktur kebahasaan. Jelas ya? Ya, selanjutnya ini struktur pidato persuasif. Lihat pertama tuh, ada pembuka. Jadi pembukanya apa? Pembuka terdiri atas salam. Salam buka, salam tadi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam pembuka. Sapaan. Apa? Ke pendengar. Kesapaan itu seperti sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih. Biasanya kalau dari masuk ke itu ya untuk awal. Dan tujuan pidato. Pembukaan pidato tidak harus lengkap. Ya itu yang kita pembukanya. Terus pidato persuasif yang keduanya isi. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi. Materi apa? Materi yang akan disampaikan, permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Itu jadi isi seperti itu untuk memaparkan apa yang bisa dipaparkan, isinya apa. Ya tentang COVID tadi isinya, ya tentang negara ya. Yang ketiganya penutup, ya dari pidato tersebut penutup. Penutup merupakan bagian akhir pidato. Jadi penutup terdiri
Itu ya kalau pidato ya. Itu struktur pidato yang kamu pahami seperti itu. Selanjutnya kebahasaan pidato. Itu kebahasaan pidato ada kebahasaan pidato persuasif. Ada konjungsi, konjungsi terdiri dari dua. Ada pengertiannya, ada macam konjungsi. Terus ada kalimat persuasif berarti ada dua, pengertian dan ciri-ciri. Terus macam konjungsi, ada koordinatif, ya. Terus ada subordinatif, korelatif dan antar kalimat. Ya, koordinatif itu subordinatif, korelatif dan antar kalimat. Kalimat persuasif, ya. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Ya, ini kalimat persuasifnya. Jadi kalimatnya harus yang berisi ajakan. Ajakan tentang topik ya. Kemarin tahun yang ulangan tentang topik ya, tidak boleh pendekatan, terus caranya gitu ya. Karena itu akan mengulang itu. Harus ada kalimat ajakannya, ajakan kepada seseorang buat mengikuti topik gitu ya. Jadi kalau nggak secara sesuatu kan karena penulis atau pembicara. Selanjutnya ada cirinya. Ciri kalimat persuasif bertujuan untuk selanjutnya penyusunan pidato persuasif. Ya. Di sini penyusunan pidato persuasif itu yang pertama menyusun pidato persuasif. Yang keduanya berpidato. Berpidato. Ya, itu penyusunan. Di sini ada langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Ya. Ya. Menentukan tema atau pokok pidato. Temanya apa sih? Tadi kan kita kalau yang kita perhatikan di video tadi tentang pidato COVID ya, itu kan kalian menentukan temanya dulu. Apa sih pidato seperti itu? Terus yang keduanya mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Kalau langkah-langkah menyusun pidato ada pidatonya, terus ada pidato yang akan disampaikan apa sih yang disampaikan? Terus menentukan tujuan pidato apa tujuannya untuk mengajak seseorang itu. Terus mengembangkan kerangka pidato. Terus mengembangkan pidato itu yang sudah mengembangkan pidatonya. Itu ya. Nah, berpidato apa itu? Persiapan materi. Terus persiapan pendengar. Apalagi jadi kita materi kan tadi tentang tadi ada materinya, ada persiapan pendengar. Kalau kita pidato ada semua, tapi apa ya gitu ya? Ada yang mendengarkannya, yaitu aspek yang kita lihat dalam apa gitu ya. Tuh. Terus persiapan materi pidato apa sih? Mengumpulkan bahan. Bahan apa? Bahan-bahan yang kita pidato ya. Terus menyusun kerangka, naskah pidato, susun kerangka di awal di urutan ke akhir. Itu persiapan materi pidato. Jadi kalau kita nggak siap, ya bingung apa yang kita pidatokan di depan ramai itu ya. Terus ada persiapan apa? Pendengar. Itu ada minat. Ada minatnya sih pidato. Biasanya kalau sekolah suka lomba-lomba ya, suka di apa? Ada lomba di sekolah lain kita kan semacam ini gitu dari kelasnya. Ada minat, ada perhatiannya, terus ada perhatian dan pengertian, ada pemahaman, ada kemauan, tindakan dan perbuatan. Kalau tidak ada kemauan, akan bisa. Biasanya kalau dari sama-sama itu bisa diharuskan di pidato. Karena dia akan suka dipanggil ya. Kalau misalnya ustaz itu pasti itu dia harus siapkan dengan apa yang disampaikan. Ya, jadi pemahamannya, kemampuan, tindakan dan perbuatannya.
Aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Ada sikap badan, ya. Ada lagi. Ya. Sebutkan bagian pembukaan dan penutup pada teks pidato. Sebutkan persiapan pembukaan dan penutup pada pidato ya. Ada yang mau jawab? Jawab? Ya, silakan. Saya Pak. Oke, satu-satu ya. Dulu dapat. Pembukaan. Assalamualaikum. Oh, ya, silakan ini apa dulu ya. Ya. Ya, itu pembukaan seperti itu ya. Jadi kita menggunakan salah atau macam itu seperti itu. Oke. Ada lagi apa, Teh? Kamu? Apa? Ya. Apalagi ya? Dari sudut pandang bicara. Ada jenis pidato dari sambutan. Kita sambutan sebagai apa? Assalamualaikum ya. Gitu. Kalau misalkan isinya pidato tentang COVID, kalau misalkan tentang pemerintahan, kalau tentang aktivitas gimana nih? Misalkan apakah di desa, apakah di sekolahan, gitu ya. Metode metode ceramah. Ada ceramah secara langsung, ada melihat dengan teks ya, itu ya. Kalau misalnya yang langsung berarti itu berhafal, ya. Gitu. Terus metode pidato yang di sini ada namanya manuskrip. Jadi naskahnya apa? Ya itu ya. Memori tadi kan hafalan. Bisa kalau hafalan jarang ya. Bisa kalau hafalan itu kayak yang hafalan itu kalau di proses modern itu harus bisa pidato. Karena dia kalau dari pesantren itu harus menguasai pidato. Ya, selanjutnya ada impor punya di pidato dadakan. Misal pidato dadakan itu tentang yang sepintas kita ingat, gitu ya. Nah, jadi informasi dalam pidato persuasif tujuannya adalah tujuan persuasif itu menemukan informasi pidato persuasif, ya. Terus memberikan informasi kepada pendengar, ya, tujuan pidato itu meyakinkan pendengar, menghibur pendengar dan menggerakkan pendengar. Jadi kan kalau menggerakkan, kalau sebenarnya, nah langkah-langkahnya untuk menggunakan informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama apa? Membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan yang kedua, penting dalam pidato yang dibaca atau didengar. Ketiga, menyebutkan dari informasi dalam pidato didengar. Ini sebuah isinya, ya. Jadi sebuah pidato langkah-langkah aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun pidato. Terus langkah-langkah penyempurnanya sendiri kita sudah di pidato sama ada bahannya yang dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan menyusun dari awal ke akhir. Kalau itu kan apa ya, kalau kita kasih apa dulu baru kan disiapkan tuh bukunya seperti itu, ya. Nah, persiapan mendengar lihat ada minatnya, ada perhatian, ada pemahaman, ada kemampuan, perhatian dan pengertian, tindak dan perbuatan. Tuh. Aspek yang diperhatikan dalam pidato apa? Sikap badan, suara, kewajaran sikap. Itu seperti itu ya. Udah paham jelas ya? Oke, sekalian kasih tugas untuk kerja kelompok.
Ini jadi bener tuh. Kalau pemain tugas begitu nih. Ya. Boleh kan? Dari bawah masuk lagi lagi. Oke ya, karena sudah belajar dan membuat tugas-tugasnya. Oh, kalian langsung akan bisa itu ya. Kesimpulan dari